Yeah, baby, you are heaven. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every angel. Tomorrow comes and goes before you know. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton video ini. Saya Kevin Manuel Caloho. Saya Egy Rohyana. Saya Samuel Stephen Marpaung. Dan jadi kami di sini sedang berada di Desa Budaya Pampang. Kami di sini mau membahas tentang baju adat di desa ini. Nah, pasti kalian penasaran kan sama keseruan kami di video ini? Saksikan terus video ini ya. See you. Sebelumnya dengan kakek siapa kalau boleh tahu? Iya, nama saya Pak Sincon. Oh, dengan Bapak Sincon. Kalau saya menari, orang sebut Amai. Amai itu bapak. Amai itu Bapak. Jadi mengenai budaya, pertama yang bawa seni tari ini saya. Lamin ini sudah 50 tahun, baru dilihat yang di resminya dulu arwah ada. Ya. Yang terbanyak di sini, tapi banyak sukunya. Suku Bakung banyak, nomor 2 suku Bem, nomor 3 mau kulit. Kalau saya sedikit aja kan, mungkin 5 keluarga. Ada datuk saya dulu, bukan kepala adat, dia Pogayan dulu, dia sudah meninggal. Dianya, kenapa berani kami buat satu lamin di sana? Kamu sendiri aja. Om begini, berani saya buat karena banyak sukunya gabung. Suku kita, Bakung, Bem, Majalan, Mabaka, banyak sukunya, 5 suku yang membangi Lamun itu. Makanya Lamin Pemong Tawai. Arti Pemong Tawai, satu pikiran, satu tujuan, bersatu. Itu arti Lamin ini. Nah, kalau Lamin dulu zaman Belanda tidak ada namanya. Padahal semua daerah yang buat itu adalah hanya namanya karena dia dekat kuburan. Amin Bio dengan bawa balik matai. Hanya kalau kena dulu kan orang meninggal seperti lumbung dia di atas, bau dia. Nah, kalau sekarang sudah mengenal agama dan pemerintah, di bawah sudah tidak seperti dulu. Itu makanya zaman Belanda Dayak Kenyan tidak dapat makan sapi, karena sapi Belanda itu terliar ya. Dia pergi jalan di kubur, dia jilat-jilat, hancur. Itu saya dapat cerita. Nah, kalau kita mau tanya apa yang kita lihat di sini, boleh saya dapat jawab. Kalau Dayak Kenya khususnya memang ukiran ini. Kalau Dayak Kenya, karena zaman Belanda sudah mengenal agama dan pemerintah, kita berkaitan dengan orang lagi. Sedang antara Dayak Kenya pun berperang dulu. Nah, sudah mengenal agama dan pemerintah, tidak berperang lagi. Sudah. Kalau pakaian saya memang begini dia kena. Kami keturunan macan dahan. Dan kedua keturunan mana satu? Nih. Buaya. Oh, buaya. Nggak sembarang buaya nih, kalau macan mungkin banyak yang pakai karena keturunan dapat pakai. Kalau buaya tertentu aja. Itu didapatkan di mana, Kek? Hah? Didapatkan gigi buaya itu? Iya,
Apa ya? Didapatkan gigi boyong itu dari Didapat waris orang tua, nggak tahu kemana mereka ambilnya dulu. warisan. Kita nggak tahu. Berarti itu turun temurun Iya. ya kak. Iya. Seperti warisan ya guys. Mm-mm. Gitu juga ini. Ini waris orang tua ini, parang ini. Sudah lama, saya nggak tahu lamanya. Nah ini burung gang, harimau. Ini. Burung gang dan harimau ya kak. Ya, ini lambang persatuan dan ini lambang bangsawan, seorang pemimpin. Kalau boleh tahu kak, ini dibuatnya dari apa ya kak? Ini saya suruh mereka perbaiki. Mereka buat mesin sudah, perbaiki aja. Dirapikan dulu. Bisa digunakan Kalau saya di Lamin memang begini kan. Kalau orang foto. Nah kalau ini tertentu aja, tidak sembarang pakai ini. Oh, itu. Karena dari keturunan aja yang dapat pakai. Nah, anak muda tidak dapat pakai. Biar dia keturunan, kalau masih muda belum dapat pakai. Itu ada batas waktunya kak. Sampai bisa memakai itu kak. Batas waktu usia gitu. Ini sudah 8 tahun sudah. Ini gigi macan nih, gigi macan ya? macan dahan. Itu sama seperti Ini. gigi buaya tadi kak, turun temurun. Ini sama dengan ini dia. Ini Oh sama ya. sama deh. Jadi hanya keturunan yang dapat pakai, kalau anak muda itu Iya. belum bisa pakai kayak. Arti pakai ini kena laki-laki itu bilang orang tua berani dia. Dia dapat menanduk katanya. Karena zaman berperang kan mereka berperang. Nah sudah zaman pemerintah dan agama tidak berperang lagi. Tradisi perbedaan dengan perempuan. Kalau perempuan kan tato dia. Kalau laki hanya yang pernah membunuh baru ada tato sini. Udah. Ya. Saya tidak ikut berperang, hanya saya ikut waktu frontasi Malaysia. Kami di batasan Sarawak Malaysia. Semua pemuda dan bapak-bapak jaga tiap malam. Karena kami bermusuhan dengan Malaysia. Nah, karena kami di batasan. Bapak saya sakit 3 hari 3 malam, saya ganti dia. Itu makanya saya masuk pejuang, masuk veteran. Kalau ciri khasnya, kalau Dayak Kenyal, itu yang mereka sewa-sewa itu. Kalau ini tidak dapat sewa, karena tertentu ini. Coba lihat, mana ini ada. Iya. Karena ini macan dahan, tidak sembarang pakai dia. Kulitnya. Sedang orang sewa, saya tidak dapat kasih sewa. Tapi kalau untuk baju yang dapat disewakan itu nggak ada batas. Tidak ada usia ya, batasnya. Kak? Itu budaya. 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 Karena merata. Yang disewa-sewa itu merata dia. Jadi semua umur, semua kalangan itu boleh memakai kayak. Iya, Kecuali baju yang kakek gunakan ini ya. iya, Karena keturunan ya kayak bisa dibilang. iya. Jadi khusus hanya orang-orang tertentu yang dapat memakai istilahnya. Iya. Kalau untuk Tertentu aja pakai. kalau untuk anak muda atau anak kecil itu tidak Nah, dapat ini memakai. lagi budaya ya, topi. Kamu lihat topi biasa. Zaman Belanda, siapa yang kiri kanan, mereka sayapnya. Zaman Belanda, zaman kerajaan. Karena datuk kami yang memimpin masa itu, masa kerajaan. Kalau kami punya di belakang dia. Kalau topi biasa, kalau kami punya di belakang ya, karena kami pemimpinnya. Itu coba lihat
kalau ramai, kalau lihat Paladat punya sebelah sini dia, karena mereka sayapnya zaman itu. Iya. Karena ribuan orang, tapi tidak sembarang. Hanya siapa yang kiri kanan, berarti mereka sayapnya zaman Belanda. Nah, kalau siapa yang di belakang, berarti mereka pemimpinnya. Ya. Kalau untuk kan di sini kakek memakai bulu burung ya kak. Kalau ini burung tutur, tebun pun bilang. Kalau burung gang takut ya sama dia karena keras kepalanya. Hanya orang tua ambil dia simbol berani. Berani aja dia. Kalau dulu siapa yang pendek batang rumah dia sifat ini, rakus. Keras dia. Nah, siapa yang panjang batang rumah dia sifat burung gang. Karena burung gang tuh kalau dia mau makan buah kara, dia memanggil kuk kak kuk kuk. Baru temannya nyusul makan bersama. Itu makanya orang tua ambil dia simbol pemimpin dan perdamaian. Pernah dia buat perdamaian, Datuk kan buat perdamaian dengan Dayak Iban di Sarawak. Di Indonesia Belanda, di Sarawak Britain. Nah, mereka pergi 100 orang, mereka membuat perdamaian. Jadi Dayak Iban mereka dikapis karena mereka ribuan. Mereka minta perang. Karena Datuk kami Tuan Pingan, Tuan, kita berperang. Tidak boleh, kita sudah mengenal agama. Walaupun mereka aminisme, ada sudah Belanda. Dia Pokayan. Zaman Belanda ada sudah. Tidak boleh, ada pemerintah. Coba, tidak boleh. Coba ambil kekuatan, boleh. Dayak Iban memanggil 3 kali. Ia. Satu ular sawah berbunyi. Ya, kuat amat kami Tuan. Raja Nabau kan, Raja Nabau bilang mereka dengan ular sawah. Dia gitu Tuan Pingan. Oke. Dia tarik parangnya begini. Mereka lihat ke langit api melulu. Akai kuat amat dia, kata mereka. Nah baru dia bilang, Datuk, kalau kamu menguasai atas bumi silakan datang. Baru burung tuh datang, ngak. Mulai dari situ damai. Karena kami sudah mengenal agama dan pemerintah, kami tidak pakai dia lagi. Yang di Pontianak dia petapa dengan itu, dia yang pakai dia karena memang kuat dia perang. Kalau perang kuat dia. Dulu hanya ilmu orang Dayak Kenya, lepuk tahu, perang menyembuhkan orang sakit, 2 itu aja. Ya, memang kuat dia perang. Itu yang saya dapat cerita. Kalau dulu sebelum zaman Belanda enggak ada pakaian begini. Hanya kulit kayu aja. Sesudah mengenal agama, sudah merdeka, baru orang tua buat seperti yang mereka sewa itu. Iya. Itu dia. Nah, ada tertentu sudah. Ini keturunan ini. Itu dia. Nah, bulu yang panjang ini hanya karena budaya, sebenarnya tidak dapat sembarang pakai itu. Kalau saya dapat, saya pakai 10. Nah, saya lihat ada yang 8 anak muda. Saya tidak ngomong, biar aja. Karena budaya. Iya. Oh, berarti jumlah bulu itu ada melambangkan sesuatu ya kak? Atau Lambangan perdamaian. Iya. Ini waktu mereka buat perdamaian, ada datuk kami pakai ini. Nah, mereka pulang, mereka buat akhir tahun, mereka syukuran. Itu makanya merata pakai ini. Nah sekarang hanya kita pakai menari aja. Kalau saya kan pakai menari aja kan. Kalau orang suruh saya menari, itu aja. berarti ini dipakai di acara-acara tertentu aja kayak kalau buat tidak sembarangan orang lah istilahnya. Kalau dulu enggak sembarang. Kalau sekarang
sembarang aja karena budaya. Karena budaya kayak Kita nggak dapat larang, jadi nggak ada batasan lah nggak ada istilahnya kayak ya. batas. Terserah aja. Kalau boleh tahu kayak ini ada apa aja kayak yang di kalung ini? Kan tadi udah ada gigi buaya, ada gigi macan. Hanya ini aja. Kalau ini contoh gigi harimau plastik dia. Oh pasti ini. Kalau ini harimau laut. Ini dua dulu orang sudah ambil satu. Kalau kita lihat dalam TV kan ada yang panjang leher itu dia kejar-kejar binatang tuh. Iya ini. Itu aja deh. Berarti setiap ini memiliki makna sama arti Iya. masing-masing Kalau ya, kayak. ini melambangkan apa ini? Kiasan aja. Orang Dayak. Menandakan orang Dayak. Kalung-kalung itu menandakan orang Dayak. Jadi siapa yang dapat beli dia berarti dia bersatu dengan orang Dayak. Itu artinya. Kalung ini kan satu lingkaran. Semua kita dapat masuk lingkaran ini bersatu. Jadi kalung ini juga memiliki arti masing-masing ya kayak istilahnya. Iya. Oh, seperti itu. Mungkin itu aja kayak ya Iya, ya. yang bisa didapatkan. Jadi intinya itu sekarang semenjak kemajuan zaman itu mulai dari kalangan anak muda Iya. hingga orang tua itu dapat memakai lah istilahnya Iya. kayak ya. Kecuali yang kakek gunakan seperti kulit macan itu hanya Iya, ya. orang-orang tertentu seperti yang kakek bilang tadi. Hanya ini aja enggak sembarang. Kalau ada tanduk yang tulang-tulang dapat dipakai. Kalau ini enggak sembarang ya. Ya tertentu aja nih. Tertentu ya kayak itu didapatkan dari keturunan lah gitu, Iya. turun temurun ya, Iya. dari leluhur zaman dahulu gitu. Mungkin sekian kayak ya Iya. informasinya. Terima kasih banyak, sangat bermanfaat sekali lah untuk Iya. kami mahasiswa-mahasiswa yang masih muda ini untuk mengenal budaya-budaya Iya. Dayak khususnya yang ada di sini kayak. Kalau dapat hari Minggu datang lihat seni budayanya. Oh seni budaya di sini kayak. Semua tarian Semua tadi. mulai jam 2 ya. Kalau dapat ya Iya. datang lihat misalkan ya. bagaimana seni tari orang Dayak Pampang tidak. Memang turun temurun. Turun temurun ya. Begini dia. Kalau kami dulu datang satu kampung, menamu satu kampung. Kalau dia sudah sampai jam 3, jam 8, jam 7 malam ada sudah berita. Semua kita pergi menari di rumah ini. Semua orang pergi. Kalau mereka banyak sampai pagi. Itu memang satu rama-rama kita dengan orang. Tarian itu satu rama-rama kita dengan orang, persahabatan kita dengan orang. Nah itu makanya saya datang ke sini, kami buat di sini satu persahabatan kita dengan orang. Kalau tarian ini tidak ada kan bagaimana persahabatan kita dengan orang kan? Nah itu tali itu, walaupun berbeda-beda suku tetap menjadi satu. Nah, karena burung gang kan dia melambangkan persatuan. Itu diciptakan tahun 65 waktu pertandingan 17 Agustus. Itu lambangan merdeka itu. Kemerdekaan. Ya, itu. Jadi tarian itu juga memiliki makna Iya, makna persatuan tadi. Iya. Tamu-tamu boleh ikut penari situ. Walaupun bukan keturunan Dayak tetap boleh. Bukan. Itu lambang persatuan kan. Berbeda-beda suku tetap dapat menari itu. Itu makanya warna-warni itu. Berbeda-beda ya warnanya, Nah. kayak tetap satu jadinya. Seperti itu.
Kalau ukiran ini yang saya jelaskan. Kalau zaman Belanda kan sebelum zaman Belanda antara Dayak Kenyah pun berperang. Sudah mengenal pemerintah dan agama, orang tua buat ukiran begini. Walaupun berbeda-beda suku tetap menjadi satu. Itu dia. Nah, yang belil itu melambangkan kepala suku setiap suku. Itu dia. Nah, patung itu melambangkan seorang pemimpin. Siapa pemimpin kita? Presiden dan Pak Gubernur, wali kota dan sebagainya. Tuh, kita terlindung di bawah pemimpin dan pemimpin tunduk kepada rakyat, rakyat tunduk kepada pemimpin. Itu arti burung gang dua-dua itu. Jadi patung itu melambangkan pemimpin ya. Iya. Nah, pemimpin pegang ini karena kita terlindung di bawah pemimpin. Ini menangkis apa-apa. Nah, bujak itu karena Dayak Kenyah kan dulu tidak ada senjata. Hanya dia pergi berburu pakai itu aja dia. Itu aja senjatanya bujak itu. Bujak. Nah, kalau gung itu yang hitam itu semua rakyat di dalam tempayan itu biar bagaimana suara orang lain mereka tidak dengar itu. Pemimpin di dalam tempayan itu arti gung yang hitam itu biar bagaimana suara orang lain ngotot-ngotot dia tidak peduli, dia bertahan. Itu arti itu. Nah, naga itu sebenarnya ada mereka dari Brunei datang tadi kemarin. Dayak Kenyah ini keturunan dengan Cina Mongol, Cina Mongolia. Dari Brunei ke Sarawak, dari Sarawak ke Indonesia. Itu cerita orang tua tapi tidak tertulis. Itu saya dapat jelaskannya. Sarawak. Ya. Keturunan Cina berarti. Cina Mongol. Seperti itu ya kayak. Kalau untuk jenis kayu yang digunakan kan di sini dapat ukiran-ukiran nih kayak. Nah, jenis kayu yang digunakan tuh kayu kayak apakah Apanya? ada kayu-kayu tertentu atau kayu khusus istilahnya Ya, yang digunakan? kayu yang keras. Ini kalau ukirannya bangkirai. Bengkirai. Karena dia tahan dia kalau terlindung. Kalau kena basah cepat. Seperti itu ya kayak. Itu aja saya dapat jelaskan. Berarti menggunakan kayu yang keras ya kayak ya. Seperti itu. Mungkin cukup itu aja kayak. Iya. Banyak sekali lah yang kami dapetin ilmu dari kakek. Iya. Pelajaran atau sejarah lah, istilahnya sejarah Dayak, bagaimana keberagaman sukunya, keberagaman budayanya yang akhirnya bisa menjadi satu kesatuan, istilahnya kayak begitu ya. Namanya tameng itu saya aja pakai begini. Karena saya memang keturunan burung gang. Berarti tameng Kalau sendiri yang lain enggak. nggak boleh kayak Nah, seperti itu. Jadi hanya keturunan yang boleh Iya. memakainya. Kayak. Tapi walaupun keturunan, apakah ada batasan umur kayak atau yang masih kecil ini tidak boleh memakai atau yang remaja ini? enggak ada. Orang di sini enggak ada buat. Nggak ada buat ya. Karena mereka malu kan. Ada yang pandai ukir tapi enggak dapat buat ini. Ada buat ya. Jadi ini apakah sama juga kayak dengan Itu Manu yang tadi? bilang tadi waktu perdamaian dengan Sarawak Iban ini datang. Itu makanya saya buat ini. Oh, berarti ini turun temurun juga ya? Iya. Jadi emang Nah, walaupun berbeda-beda suku tetap menjadi satu dengan ini. berarti melambangkan kesatuan ya. Iya. Mungkin cukup ya kayak ya. Cukup. Ya. Cukup ya. Banyak sekali lah yang kami dapatkan untuk kakek hari ini. Kalau untuk pertunjukan hari Minggu ya kayak? Iya, ya. Jam 2 pertunjukan hari. Mungkin ya akan diusahakan lah dalam sini kayak ya. Iya, ya. Mungkin cukup ya kayak. Terima kasih banyak ya kayak atas informasi yang diberikan, sangat bermanfaat lah bagi kami sebagai mahasiswa. Mungkin cukup sekian ya kayak ya. Terima kasih dengan Bapak Samson ya.
Terima kasih ya Pak. Oke, jadi sekarang kita waktunya beli-beli ya guys. Ini Nardo ini mau borong kayaknya. Borong apa Nardo? Spill dulu yang kamu beli Nardo. Wih. Beli apa hari ini? Kelang dong. Wih, tambah ganteng aja Nardo ini. Wih. Jadi kami di sini sudah selesai mewawancarai di Lamin Adat Desa Budaya Pampang. Dan di sini yang kita wawancara itu yaitu Bapak Samson selaku tetua di Desa Pampang. Dari wawancara tersebut kami mendapat banyak pengetahuan tentang asal-usul baju adat Dayak. Oke, cukup sekian tugas besar dari kelompok kami, yaitu terkait tentang silsilah baju adat dari Dayak Kenyan ini. Terima kasih.